Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok saya bersama Rainer Rekci dan saya sendiri Emal Bendawa Taufikur Rahman. Gaya pada muatan bergerak dalam medan magnet, contoh dan aplikasi. Gaya magnet. Gaya magnet dapat menyebabkan partikel bermuatan bergerak dalam jalur melingkar atau spiral. Sinar kosmik adalah partikel bermuatan energetik luar angkasa. Beberapa di antaranya mendekati bumi. Mereka dapat dipaksa menjadi jalur spiral oleh medan magnet bumi. Proton masuk akselerator raksasa berada dalam jalur melingkar oleh gaya magnet. Foto ruang gelembung pada gambar 22.19 menunjukkan muatan partikel yang bergerak di jalur melengkung tersebut. Jalur melengkung partikel bermuatan di medan magnet adalah dasar dari jumlah fenomena dan bahkan dapat digunakan secara analitis seperti dalam spektrometer massa. Di sini ada gambar 22.19. Jejak gelembung yang dihasilkan oleh partikel bermuatan energi tinggi. Jejak gelembung dihasilkan oleh partikel bermuatan energi tinggi yang bergerak melalui hidrogen cair super panas dalam membawakan penampilan artistik ini dari ruang gelembung. Ada medan magnet kuat yang tegak lurus dengan halaman yang menyebabkan jalur partikel melengkung. Jari-jari jalur dapat digunakan untuk mencari massa, muatan, dan energi partikel. Gaya magnet selalu tegak lurus terhadap kecepatan, sehingga tidak terjadi gaya magnet partikel bermuatan. Energi kinetik dan kecepatan partikel tetap konstan. Arah gerak dipengaruhi, tetapi tidak terpengaruh kecepatan. Ini adalah tipikal gerakan melingkar yang seragam. Kasus paling sederhana terjadi ketika partikel bermuatan bergerak tegak lurus ke A seragam B. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 22.20. Jika ini terjadi dalam ruang hampa, medan magnet adalah faktor dominan yang menentukan gerak. Di sini, gaya magnet memasuk gaya sentripetal Fc sama dengan mv2 per r. Memperhatikan bahwa theta sama dengan 1. Kita lihat F sama dengan QVB. Di sini ada gambar 22.20. Partikel bermuatan bergerak tegak lurus. Sebuah partikel bermuatan negatif bergerak di bidang halaman di wilayah di mana medan magnet tegak lurus dengan halaman, diwakili oleh lingkaran kecil dengan H seperti ekor panah. Gaya magnet tegak lurus terhadap kecepatan, dan kecepatan berubah arah tetapi bukan besarnya. Hasil gerakan melingkar yang seragam. Karena gaya magnet F mensuplai gaya sentripetal Fc, kita punya 22.6 QVB sama dengan mv2r, memecahkan R hasil 22,7, R sama dengan mv/b. Di sini, R adalah jari-jari kelengkungan jalur partikel bermuatan dengan massa M dan muatan Q. Bergerak dengan kecepatan V tegak lurus dengan medan magnet dengan kekuatan B. Jika kecepatan tidak tegak lurus dengan medan magnet, maka V adalah komponen kecepatan tegak lurus terhadap bidang. Komponen kecepatan yang sejajar dengan medan tidak berpengaruh, karena gaya magnet adalah 0 untuk gerak sejajar dengan medan. Ini menghasilkan gerakan spiral daripada gerakan melingkar. Contoh dalam TV tabung. Elektron dalam tabung gambar TV dibuat bergerak dalam lingkaran yang sangat rapat, mengubah jalur mereka dan mendistorsi gambar. Gambar 22.22 menunjukkan bagaimana elektron tidak bergerak tegak lurus terhadap garis medan magnet mengikuti garis medan. Komponen dari kecepatan yang sejajar dengan garis tidak terpengaruh, sehingga muatan berputar di sepanjang garis medan. Jika kekuatan medan meningkat ke arah itu dalam gerakan, medan akan memberikan gaya untuk memperlambat muatan, membentuk semacam cermin magnet seperti yang ditunjukkan gambar berikut. Di sini ada gambar 22.2 yang menunjukkan elektron tidak bergerak tegak lurus terhadap garis medan magnet mengikuti garis medan. Aplikasi. Ketika sebuah partikel bermuatan bergerak sepanjang garis medan magnet ke suatu wilayah di mana medan menjadi lebih kuat, partikel tersebut mengalami gaya yang mereduksi komponen kecepatan yang sejajar dengan medan. Gaya ini memperlambat gerakan sepanjang garis medan dan di sini membalikkannya, membentuk cermin magnet. Sifat partikel bermuatan dalam medan magnet terkait dengan hal-hal berbeda seperti aurora australis atau aurora borealis dan akselerator partikel. Partikel bermuatan yang mendekati garis medan magnet mungkin terjebak dalam orbit spiral di sekitar garis daripada melintasi mereka. Seperti yang dilihat di atas, beberapa sinar kosmik misalnya, mengikuti garis medan magnet bumi, masuk atmosfer di dekat kutub magnet dan menyebabkan cahaya selatan atau utara melalui ionisasi molekul di suasana. Cahaya atom dan molekul berenergi ini terlihat pada gambar 22.23. Partikel-partikel yang mendekati garis lintang tengah harus melintasi garis medan magnet dan banyak dicegah untuk menembus atmosfer. Sinar kosmik adalah salah satu komponen dari radiasi latar belakang. Akibatnya, mereka memberikan dosis radiasi yang lebih tinggi di kutub daripada di ekuator. Gambar 22.23, garis medan magnet bumi. Gambar 22.23, elektron dan proton energi. Komponen sinar kosmik dari matahari dan angkasa luar sering mengikuti medan magnet bumi garis daripada menyeberanginya. Ingatlah bahwa kutub magnet utara bumi sebenarnya adalah kutub selatan dalam istilah magnet batang.
Beberapa partikel bermuatan yang masuk terperangkap di medan magnet bumi membentuk dua sabuk di atas atmosfer yang diketahui sebagai sabuk radiasi Van Allen setelah penemuannya James A. Van Allen, seorang astrofisikawan Amerika. Lihat gambar 22.24. Partikel yang terperangkap di sabuk ini membentuk medan radiasi, mirip dengan radiasi nuklir, begitu kuat sehingga penerbangan luar angkasa yang dipiloti menghindarinya dan satelit dengan elektronik sensitif dijauhkan dari mereka. Dalam beberapa menit dibutuhkan misi bulan untuk menyeberangi Van Allen sabuk radiasi. Astronot menerima dosis radiasi lebih dari 2 kali paparan tahunan yang diizinkan untuk pekerja radiasi. Lain planet memiliki sabuk serupa, terutama yang memiliki medan magnet kuat seperti Jupiter. Di sini ada gambar 22.24, dua sabuk di atas atmosfer yang diketahui sebagai sabuk radiasi Van Allen. Sabuk radiasi Van Allen adalah dua wilayah tempat partikel bermuatan energi terperangkap di medan magnet bumi. Satu sabuk terletak sekitar 300 km di atas permukaan bumi, yang lainnya sekitar 16.000 km. Partikel bermuatan di sabuk ini bermigrasi sepanjang garis medan magnet dan berada sebagian dipantulkan menjauh dari kutub oleh medan yang lebih kuat di sana. Partikel bermuatan yang memasuki atmosfer diisi ulang oleh matahari dan sumber di luar angkasa. Kembali ke bumi, kami memiliki perangkat yang menggunakan medan magnet untuk menampung partikel bermuatan. Di antaranya adalah partikel raksasa akselerator yang telah digunakan untuk menjelajah substruktur materi. Lihat gambar 22.25. Medan magnet tidak hanya mengontrol arah partikel bermuatan, mereka juga digunakan untuk memfokuskan partikel menjadi balok dan mengatasi tolakan muatan serupa balok ini. Di sini ada gambar 22.25, yaitu partikel raksasa akselerator. Fasilitas Fermilab di Illinois memiliki akselerator partikel besar yang paling kuat di dunia hingga 2008 yang menggunakan medan magnet. Magnet terlihat di sini dengan warna oranye untuk menahan dan mengarahkan sinarnya. Akselerator ini dan lainnya telah digunakan selama beberapa dekade dan memungkinkan kami untuk menemukan beberapa hukum yang mendasari semua materi. Fusi termonuklir, seperti yang terjadi di matahari, adalah harapan untuk sumber energi bersih di masa depan. Salah satu yang paling menjanjikan perangkat adalah tokamak, yang menggunakan medan magnet untuk menampung atau menjebak dan mengarahkan partikel bermuatan reaktif. Lihat gambar 22.26. Kurang eksotis, tetapi lebih praktis. Amplifier dalam oven microwave menggunakan medan magnet untuk menahan osilasi elektron. Elektron yang berosilasi ini menghasilkan gelombang mikro yang dikirim ke oven. Di sini ada gambar 22.6, yaitu amplifier dalam oven microwave. Tokamak seperti yang ditunjukkan pada gambar sedang dipelajari dengan tujuan produksi energi yang ekonomis melalui fusi nuklir. Medan magnet di perangkat berbentuk donat mengandung dan mengarahkan partikel bermuatan reaktif. Spektrometer massa memiliki berbagai desain dan banyak yang menggunakan medan magnet untuk mengukur massa. Kelengkungan muatan jalur partikel di lapangan terkait dengan massanya dan diukur untuk mendapatkan informasi massa. Lihat lebih banyak aplikasi magnetisme. Secara historis, teknik semacam itu digunakan dalam pengamatan langsung pertama dari muatan dan massa elektron. Hari ini, spektrometer massa kadang-kadang digabungkan dengan kromatograf gas, digunakan untuk menentukan susunan dan urutan molekul biologis. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.